muslimin, bahasa kamunya sungguh telah datang pemimpin Islam. Wa huwa al-Mahdi al-Muntazar. Dialah al-Mahdi al-Muntazar. Ismuhu, namanya Al-Jabir Muhammad Zubir bin Amir Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Imam Mahdi adalah sosok yang istimewa. Beribu tahun lalu, Nabi SAW sudah mengabarkan tentang kemunculannya, ciri-ciri dan apa yang akan beliau lakukan ketika memimpin penduduk bumi ini. Sosok figur yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman nanti oleh segenap umat manusia. Tak ayal, banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, padahal jauh panggang dari apinya. Mungkin hanya bermodal mimpi. Kemudian di pagi hari dia mengumumkan kepada khalayak, "Sayalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu." Namun, kebodohan membuat seorang buta logika dan nurani. Maka dengan ilmu, seorang menjadi terbimbing. Ilmu membuatnya tak mudah terkecoh oleh hasutan-hasutan tak berdasar. Lantas, seperti apakah ciri-ciri Imam Mahdi yang asli? Banyak hadis yang menerangkan kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian, beliau menemukan kesimpulan bahwa ada 26 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi. Di antaranya Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Demikian pula tertulis dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dan Mustadrak Al-Hakim. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah sampai derajat mutawir maknawi. Di antara hadis tersebut adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan padanya, bumi menumbuhkan tanamannya, harta dibagi-bagikan, banyaknya binatang ternak, dan umat ini menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun, yaitu 7 atau 8 musim haji." Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah." Nabi SAW juga bersabda, "Dunia ini tidak akan berakhir sampai Jazirah Arab dikuasai oleh seorang dari ahli baitku, namanya menyamai namaku." Dalam riwayat Abu Daud dinyatakan, "Namanya sama dengan namaku, demikian pula nama ayahnya sama dengan ayahku." Dari hadis-hadis tersebut, maka dapat kita simpulkan, yang pertama, kemunculan Imam Mahdi adalah tanda dekatnya kiamat besar. Kedua, Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi ini selama 7 atau 8 musim haji. Pada masa kepemimpinan beliau, keadilan dan kesejahteraan akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Rasulullah SAW, tepatnya pada keturunan putri beliau Fatimah. Namanya sama dengan nama Rasulullah, nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah. Keempat, ciri fisik beliau memiliki hidung yang mancung dan dahi yang lebar. Rasulullah SAW menggambarkan, "Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia menguasai dunia ini selama 7 tahun. Kelima, beliau akan mengimami sholat yang dimakmumi oleh Nabi Isa alaihissalam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi imam sholat untuk Isa bin Maryam, yakni Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab." Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa jika kita mengikuti hadis sahih dan bukan hadis yang dhaif, dapat diketahui ciri-ciri tersebut terdapat pada seorang pemuda yang jujur dan sederhana yang berketurunan suku Quraisy yang berasal dari Pakistan, yang hari ini beliau sedang menyebarkan al-mubasyarat, mimpi kabar gembira atau mimpi baik tentang kebangkitan umat Islam ke seluruh dunia. Akan tetapi, beliau didustakan, dicaci, bahkan dikatakan orang gila dan dikatakan Al-Mahdi palsu. Padahal beliau tidak pernah sekalipun mengklaim atau mengaku bahwa dirinya Al-Mahdi. Dan beliau pun tidak tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu datang dalam mimpi-mimpi beliau dan menyuruh menyebarkan mimpi-mimpi itu ke seluruh dunia sejak tahun
2014 yang lalu. Dan beliau tidak pernah memaksa orang-orang untuk percaya atau tidak pada mimpi-mimpinya, karena tugas beliau hanya membagi mimpi-mimpinya. Dan masalah orang percaya atau tidak, beliau hanya bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, mimpi-mimpi beliau kini telah menjadi kenyataan satu demi satu, sebagaimana yang telah beliau lihat dalam mimpi-mimpi beliau. Nama beliau sama dengan nama Rasulullah SAW, yaitu Muhammad Qasim. Keterangan Rasulullah SAW juga biasa dipanggil Abul Qasim. Jadi nama beliau mirip dengan nama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nama ayah beliau juga sama dengan nama ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdul Karim. Keterangan Al-Karim adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Karim sama dengan Abdullah. Wallahu a'lam bissawab. Dahi beliau lebar, yaitu rambutnya tersingkap dari depan ke belakang sesuai dengan keterangan ulama dalam kitab Tauhid Aqidul Islam karya Syekh Syabiq. Dan hidung beliau mancung. Dalam salah satu mimpi beliau, benteng pertahanan Islam ada 3, yaitu Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. 2 benteng akan dihancurkan pasukan Illuminati, yaitu Turki dan Arab Saudi. Yang tersisa hanya Pakistan. Dan Islam akan bangkit dari negeri Pakistan. Dan negeri timur yang lainnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei akan menjadi sekutu Pakistan untuk menegakkan Islam di seluruh dunia. Dalam mimpi yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada Qasim, Qasim harus segera menyebarkan mimpi-mimpi beliau untuk menyelamatkan Pakistan dan umat Islam, yakni agar Pakistan menjadi negara yang kuat. Syaratnya, tanah Pakistan harus dibersihkan dari segala bentuk syirik dan menerapkan sistem keadilan, barulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong Pakistan. Dan begitu juga kepada seluruh umat Islam. Agar mereka bisa keluar dari kegelapan, hendaknya mereka percaya akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim dan berusaha meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang ada pada zaman modern. Jika sudah demikian, barulah Allah Subhanahu wa taala akan membantu umat ini dengan rahmatnya. Percaya atau tidak, terserah kepada kalian, karena hal ini sangat menentukan bagi takdir kalian kelak. Saya penulis mau beri satu hal kepada kalian, yaitu Al-Mahdi artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ingat, wahyu tidak akan diturunkan kepada Al-Mahdi, sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa daripada wahyu kecuali melainkan al-mubasyirat. Sahabat bertanya, apa al-mubasyirat? Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik seorang muslim. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab mimpi, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kiamat sudah dekat, jarang sekali mimpi seorang muslim tidak benar, dan mimpi yang paling benar adalah mimpi yang paling jujur perkataannya. Jadi, jikapun Al-Mahdi muncul, maka ia hanya akan mendapat petunjuk melalui al-mubasyirat, mimpi baik. Karena setelah Rasulullah SAW, wahyu tidak akan diturunkan lagi. Menurut penafsir hadis, yakni Ibnu Katsir rahmatullah alaih dalam kitab An-Niyahah fil Fitan wal Manahim, ketika beliau menafsirkan hadis dari Ali radhiyallahu an, Al-Mahdi akan diislah dalam satu malam, maka beliau mengatakan Al-Mahdi, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, memberi bimbingan serta memberi taufik kepadanya, padahal sebelumnya tidak demikian. Dalam arti, Al-Mahdi adalah orang muslim biasa, keturunan Rasulullah SAW, dahinya lebar, hidungnya mancung, namanya sama dengan nama Rasulullah SAW, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah SAW. Dan sekarang sudah kita ketahui bahwa Muhammad Qasim adalah keturunan suku Quraisy dan ada hubungan dengan keturunan Rasulullah SAW. Dan beliau selalu berusaha berkata jujur. Beliau mendapat petunjuk melalui mimpi baik serta kabar gembira untuk umat ini
Al-Mubasyirat. Dahi beliau lebar, hidung beliau mancung. Nama beliau sama dengan nama Rasulullah SAW. Nama ayahnya juga mirip dengan nama ayah Rasulullah SAW. Dan beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk menyebarkan mimpi-mimpinya agar Pakistan dan umat Islam seluruhnya meninggalkan segala bentuk syirik dan bersama-sama membangun sistem keadilan bermula dari Pakistan hingga ke seluruh dunia dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat aku di dalam tidurnya, maka dia benar-benar telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Wahai saudaraku, sampai kapankah kalian akan tetap mendustakan Muhammad Qasim? Padahal keterangan-keterangan telah jelas datang kepada kalian, dan mimpi-mimpi itu juga sudah mulai terjadi satu demi satu. Dan apalah salahnya jika kita mempercayai beliau, karena apa yang beliau seru kepada kita adalah seruan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan sebuah jalan keluar agar umat Islam keluar dari kegelapan dan kezaliman. Ingatlah, membuat persiapan adalah lebih baik daripada kita dihinakan oleh musuh-musuh kita. Pada 9 Oktober 2015, Muhammad Qasim mimpi bertemu Rasulullah SAW dan beliau bersabda, Qasim, sampaikan berita ini ke seluruh umat Islam. Siapapun yang berdiri bersamamu adalah seperti orang yang berdiri bersamaku. Siapa saja yang mendukungmu adalah seperti orang mendukungku, dan ia akan bersamaku di hari kiamat kelak. Dan mimpi yang sama pada 30 September 2015, Muhammad Qasim berkata, Nabi Muhammad SAW dan saya berada pada suatu tempat, dan saya sedang duduk berdiam dalam pikiran saya sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku alasannya. Kemudian aku berkata kepadanya bahwa pekerjaan ini begitu sulit. Sampai sekarang hanya sedikit orang yang percaya kepadaku dan mimpiku, dan ada beberapa orang yang sedang menunggu untuk melihat apakah mimpiku menjadi kenyataan atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa aku memberitahu perkara yang benar ataupun bukan. Semua orang menganggap saya sebagai orang gila, dan bahwa mendukungnya adalah dosa. Setelah mendengar hal ini, Nabi Muhammad SAW menjadi cemas dan sedikit marah, dan dia datang ke arahku dengan cepat dan bersabda, Qasim, sampaikan pesan dariku ini kepada seluruh umat Islam, bahwa siapapun yang mendukungmu dan berdiri bersamamu adalah seperti orang yang berdiri bersamaku dan mendukungku. Ini adalah Islamku, agama yang telah aku bawa, dan karena engkau telah melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan akulah Muhammad SAW yang telah menyuruhmu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti menambah ganjaran kepada mereka dan memperhatikan siapa yang mendukungmu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menulis nama-nama mereka di kertas emas dengan tulisan keemasan. Dan wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala dari mereka yang berbuat baik, dan barang siapa yang tidak mau mendukungmu, sebenarnya mereka hanyalah menzalimi diri mereka sendiri. Dan aku Muhammad SAW telah pun memberitahu kepada umatku mengenai dirimu 1400 tahun yang lalu, dan sekarang aku memberitahu sekali lagi, agar pada hari kiamat nanti tidak akan ada seorang umatku yang akan menyalahkan aku Muhammad SAW dengan bertanya, bilakah engkau memberitahu kepada kami mengenai Qasim? Sambil berkata dengan menyesal, jika tidak, sudah pasti kami akan terdiri daripada orang yang menyokong mereka. Setelah menyampaikan mimpinya ini, Muhammad Qasim berkata, aku tidak peduli apakah orang-orang percaya atau tidak. Itu tidak mempengaruhiku, dan aku tidak meminta hadiah dari siapapun. Nabi Muhammad SAW memerintahku untuk menyampaikan pesan ini, dan aku bertindak atas perintah Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Dan masih banyak lagi mimpi-mimpi beliau mengenai akhir zaman, seperti hijrahnya beliau ke Mekah dan Madinah, Perang Dunia III, kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan terjadinya kiamat. Saya yang bernama Agus Safarudin dari Kalbar mengajak kepada semua saudara-saudariku untuk memperhatikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim,
dan mengamalkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, serta membagikannya kepada semua ahli keluarga kita dan kepada umat Islam dimanapun berada. Dan pesan saya yang harus benar-benar ditekankan dari pesan-pesan yang terkandung dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan videonya sudah diupload di berbagai channel, dan di channel saya juga ada, buka pagar Agus Saparudin. Untuk lebih lengkapnya silahkan buka di Google atau YouTube, yaitu Mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dan ketahuilah wahai saudaraku, jika nanti banyak video-video atau channel-channel yang mengucilkan Muhammad Qasim, kalian jangan heran, karena tidak ada satupun dari mereka yang pergi langsung bertabayun ke Pakistan untuk menemui Muhammad Qasim sebelum mereka membuat video-video tersebut, karena mereka hanya menerka-nerka mengenai Qasim. Padahal para sahabat dahulu mereka jauh-jauh pergi dari negeri mereka hanya untuk memastikan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang akhir. Wahai saudaraku, Muhammad Qasim tidak pernah mengklaim atau mengaku bahawa dirinya adalah Al-Mahdi, dan beliau tidak mau mimpinya dikaitkan dengan Al-Mahdi. Dan video ini saya buat atas dasar hati nurani saya sendiri mengenai adanya kesamaan ciri-ciri beliau dengan Al-Mahdi menurut hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, karena hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran untuk menentukan ciri-ciri Al-Mahdi, karena jika hadis dhaif itu tidak berasal dari Rasulullah SAW yang menyampaikannya, maka umat Islam akan salah dalam mengenali ciri-ciri Al-Mahdi, dan bahkan bisa sampai mendustakan karena ciri-cirinya tidak sama dengan hadis dhaif yang mereka ketahui. Wallahu a'lam. Wahai saudaraku, itu terserah pada kalian percaya atau tidak, dan saya hanya menyampaikan, dan segala urusan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Mudah-mudahan amal yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.